Tapi berpuasa itu hasil lahir dari hati yang cinta kepada Tuhan. Sama seperti memberi, itu bukan karena dipaksa, tapi karena kerelaan hati. Maka upahnya besar di surga. Upahnya besar dari surga. Yang ketiga, kita belajar motivasi puasa bukan sesuatu yang diwajibkan, namun mesti dilakukan menurut kerelaan hati. Jadi berpuasa itu bukan lahir karena keterpaksaan, bukan karena keharusan, tapi berpuasa itu hasil lahir dari hati yang cinta kepada Tuhan. Sama seperti memberi, itu bukan karena dipaksa, tapi karena kerelaan hati. Maka upahnya besar di surga. Upahnya besar dari surga. Matius pasal 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau puasa itu diwajibkan, maka orang lain jadi tahu kita berpuasa hari ini, kita berpuasa bulan ini. Kecuali orang itu bertanya, apakah kamu lagi puasa? Gak bisa bohong, lain cerita, kita pasti akan jawab dengan jujur. Puasa jangan jadi kewajiban agar menghindari kita dari kecenderungan menghakimi orang lain. Wah, dia kok tidak berpuasa seperti saya. Wah, dia kok gak pernah puasa. Kok dia berpuasa sebentar banget. Kok dia berpuasa beda dengan cara kita berpuasa. Akibatnya kita merasa lebih rohani, kita lebih kudus, kita lebih tinggi daripada mereka yang gak pernah puasa atau puasanya beda dengan kita. Kalau kita melihat sebetulnya di dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa, mereka melakukannya dengan sukarela, menurut kerelaan hati mereka, menurut cinta mereka kepada Tuhan, bukan karena kewajiban. Yang pertama, Musa puasa 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum di atas gunung Sinai. Itu karena kerinduannya dia pergi ke gunung Tuhan, sehingga akhirnya Musa bisa melihat Tuhan, Musa berubah hidupnya, dan Musa pun mendapat hukum-hukum Tuhan, yaitu perintah Tuhan, arahan Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu rata-rata mereka berpuasa itu berdasarkan kerelaan hati, bukan karena kewajiban. Daud berpuasa, tidak makan semalam-malaman, berbaring di tanah karena dia berpuasa agar anaknya diselamatkan, disembuhkan. Yang ketiga, Elia puasa 40 hari 40 malam berjalan kaki ke gunung Horeb atau gunung Tuhan. Itu karena kerelaan hatinya, bukan karena unsur paksaan, bukan karena perintah Tuhan kamu harus berpuasa, karena cintanya kepada Tuhan. Esther puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, karena dia rela berdoa agar bangsanya diselamatkan, supaya jangan dibinasakan. Berikutnya, Ayub berpuasa 7 hari 7 malam tidak bersuara agar mengalami pemulihan dari Tuhan. Daniel berpuasa 3 kali. Yang pertama 10 hari, dan yang berikutnya berdoa puasa. Berikutnya berdoa puasa berkabung selama 21 hari. Dia lakukan dengan sukarela, bukan unsur paksaan. Yunus puasa 3 hari 3 malam di perut ikan agar bangsa Niniwe diselamatkan. Bahkan juga Yesus berpuasa 40 hari 40 malam karena kerinduan, agar sebelum memulai pelayanannya, dia betul-betul bisa menang terhadap godaan. Kemudian juga Yohanes Pembaptis berpuasa, tidak makan tidak minum, juga berdasarkan kerelaan hatinya. Paulus berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum agar bisa melihat kemuliaan Tuhan, agar hidupnya berubah, tidak lagi jahat. Jemaat mula-mula berpuasa dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3 menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanan misi mereka. Jadi kita bisa melihat di sini betapa luar biasanya orang melakukan puasa itu karena cintanya kepada Tuhan, karena kerelaan hati, bukan karena unsur paksaan atau kewajiban, tradisi. Jadi mengenai waktu puasa itu bebas. Mau lakukan puasa 24 jam, 18 jam, 24 jam. Yang penting berdasarkan motivasi, bukan untuk show off, bukan untuk bahwa kita lebih rohani dari mereka, tapi karena cinta kita kepada Tuhan.